Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai latihan soal akhir bab. Pada bab yang ketiga ya, menjaga permukiman yang berkualitas melalui teks eksposisi. Jadi ini fokusnya adalah kita mempelajari teks eksposisi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan di pilihan ganda. Ada bacaan untuk dua buah nomor ya, 1 dan 2. Permukiman kumuh biasanya terdapat di wilayah perkotaan, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan lain-lain. Munculnya permukiman kumuh ini dipicu oleh tingginya arus urbanisasi. Mereka yang datang dari desa untuk mengadu nasib biasanya tidak memiliki tujuan yang jelas, ditambah kondisi ekonomi mereka yang pas-pasan. Mereka akhirnya tinggal di pemukiman kumuh. Persoalan rendahnya kondisi ekonomi penghuni di pemukiman kumuh berdampak pada tingkat pendidikan anak-anaknya. Tidak jarang seorang anak harus putus sekolah karena berbagai alasan. Akhirnya akan lahir tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Mereka bekerja dengan lebih mengandalkan kekuatan fisiknya. Masuk ke pertanyaannya. Disclaimer dari video ini adalah semua jawaban ini merupakan pendapat dari Pak Jul. Semuanya nanti kita mengenai benar atau tidaknya itu kita kembalikan ke audiens ya, karena ini sifatnya konten edukasi pendidikan. Silahkan misalkan ada perbedaan pendapat, no problem, silahkan ditulis di kolom komentar, dan kalau bisa lengkapi dengan argumen. Itu yang namanya belajar ya, bukan hanya sebatas mendengar saja. Beda itu boleh, biasa, lumrah, manusiawi, seperti itu. Kita masuk ke nomor 1. Topik yang dibahas dalam kutipan teks eksposisi tersebut adalah, jelas yang dibahas adalah sebab dan akibatnya. Sebabnya urbanisasi, akibatnya itu pemukiman kumuh. Dari option A, B, C, D, E, yang lebih tepat adalah yang C. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Penyebab para urban tidak menempati permukiman yang sehat adalah terhimpit kebutuhan ekonomi dengan penghasilan yang pas-pasan. Bisa jadi disebutkan di teks ya. Makin menyempitnya lahan permukiman di kota besar. Iya, ini benar, tapi tidak ada di dalam teks. C. Mindset hidup sederhana yang dibawa sejak dari desa tidak disebutkan di dalam teks. Mereka lebih mendekatkan diri pada tempat pekerjaan tidak disebutkan di dalam teks. Rasa nyaman bisa berkumpul dengan teman sekampung halaman juga tidak disebutkan di dalam teks. Yang tepat adalah yang A, karena terhimpitnya kebutuhan ekonomi dengan penghasilan pas-pasan. Itu jelas disebutkan di teks. Nah, ini buktinya persoalan rendahnya ekonomi penghuni di permukiman kumuh berdampak pada tingkat pendidikan anak-anaknya. Jadi yang terdampak bukan masalah rendahnya ekonomi, bukan hanya sebatas mengakibatkan mereka tinggal di pemukiman kumuh, tapi ternyata juga berefek pada pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan anak-anaknya. Kita lanjut nomor 3. Soal HOTS. Oleh sebab itu perlu penanganan khusus untuk menghindari timbulnya permukiman kumuh baru setelah tempat mereka direlokasi. Kutipan paragraf tersebut dalam struktur teks eksposisi termasuk bagian, nah kata kuncinya adalah ada kata sambung oleh sebab itu. Oleh sebab itu pasti mengenai penegasan suatu hal pada kalimat sebelumnya. Ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang E. Seperti itu. Kita lanjut ke teks berikutnya.
Jadi tidak perlu shock, tidak perlu kaget kalau misalkan bahasa Indonesia itu soalnya berupa teks semua. Inilah yang namanya pelajaran bahasa Indonesia sesungguhnya. Lanjut. Teks kedua, peningkatan aktivitas sosial dan perekonomian penduduk dipengaruhi oleh kawasan pemukiman. Aktivitas penduduk di permukiman dapat dilihat dari jenis pekerjaannya. Sebagian besar penduduk di kawasan permukiman kumuh bekerja di sektor informal seperti buruh serabutan, pedagang asongan, tukang becak, buruh pabrik, sopir angkut, dan pengamen. Sisi positif kawasan penduduk padat di kota besar adalah sisi positifnya kawasan penduduk padat di kota besar adalah, kita coba analisa satu persatu ya. Meningkatkan aktivitas perekonomian. Kalau perekonomian saja itu benar. Tapi di sini ada kelanjutannya yang mengurangi pengangguran. Tidak mungkin mengurangi pengangguran. Malah kadangkala orang-orang yang berpindah ke kota besar, orang-orang yang melakukan urbanisasi itu, manakala mereka tidak memiliki keterampilan maupun kecakapan dalam suatu pekerjaan atau bahkan keahlian, mereka di sana hanya akan menjadi gelandangan. Seperti itu. Jadi malah menambah pengangguran, bukan mengurangi pengangguran. Gitu ya untuk pilihan yang A. Berarti A bukan jawaban. B, meningkatnya jenis-jenis pekerjaan yang lebih menjanjikan, bukan jawaban. Malah meningkatkan jenis-jenis pekerjaan yang tidak menjanjikan, seperti halnya pemulung, pengamen, kemudian pedagang asongan. Jadi rata-rata itu pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Kalau kasar macam tukang aja itu nggak masalah, tukang batu itu nggak masalah. Karena apa? Gajinya besar. Apa pendapatan sehari itu paling tidak sudah di atas 100 kalau tukang itu. Tapi kalau macam macam pengamen, pedagang asongan, kalau pedagang asongan mungkin masih bagus ya, masih ada niatan usaha. Tapi kalau sudah pengamen itu kan malah menimbulkan masalah sosial. Seperti itu. Jadi B bukan jawaban. C, meningkatnya taraf hidup masyarakat di permukiman kumuh. Jelas bukan? D, makin banyaknya angkatan kerja terampil di kota besar. Bukan jawaban. Yang E, adanya keberimbangan pekerjaan antara sektor formal dan informal. Nah, ini dimungkinkan merupakan jawabannya. Jadi jawabannya E. Alasannya apa? Alasannya untuk sektor formal itu kan yang berangkat pagi, absen, pakai baju yang bagus. Jadi ada tata tertib tertentu untuk orang yang bekerja tersebut. Itu adalah sektor pekerjaan formal. Nah, namun untuk yang seperti halnya pengamen, pedagang asongan, kemudian tukang becak, kemudian sopir angkot, kemudian misal katakanlah ya Gojek, itu merupakan pekerjaan informal yang tidak membutuhkan sebuah tata tertib dalam atau saat bekerja. Seperti itu. Jadi karena orang yang berpindah itu kan orang yang melakukan urbanisasi itu kan umumnya pindah yang penting dapat pekerjaan. Kalau dari desa itu kan dulunya berharap ingin bekerja, dapat suatu hal yang menjanjikan. Tapi kan dalam kenyataannya kota itu sudah penuh, masih dijejali, masih didatangi. Banyak orang pindah dari desa ke kota. Apalagi yang pindah itu asal pindah tanpa keterampilan, tanpa kecakapan kerja. Yang itu akan menuntut orang-orang yang pindah itu melakukan pekerjaan informal. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, nomor 5. Arti pekerjaan pada sektor informal dalam kutipan teks tersebut di atas adalah pekerjaan yang tidak mensyaratkan tingkat pendidikan. Ya, benar ya. Ini udah pasti benar. Informal itu tidak mensyaratkan pendidikan, tapi
Dan juga tadi kalau Pak Jul sebutkan kan tidak perlu sebuah aturan atau ketentuan yang harus dipenuhi. Seperti itu. Jadi siapapun bisa. Siapapun orang ngamen bisa. Siapapun jadi pedagang asongan bisa. Jadi buruh serabutan misalkan tukang cuci itu bisa. Nah, itu contoh-contoh sektor informal ya. Jadi jawabannya yang A. Kemudian teks lagi untuk nomor 6 dan 7. Banyak migran di perkotaan tidak bisa menempati rumah layak huni. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang rendah. Akhirnya mereka membangun rumah sendiri dengan bahan ala kadarnya dan mudah rusak seperti kardus, triplex, dan seng bekas. Tidak hanya itu, di lingkungan pemukiman tersebut juga tidak dilengkapi dengan sarana penunjang yang memadai. Sarana ini misalnya penerangan listrik dengan sambungan resmi, fasilitas air bersih, drainase, dan tempat pembuangan sampah. Buruknya drainase di pemukiman tersebut mengakibatkan kawasan sering tergenang air dan terjadi banjir. Kawasan kumuh yang dialiri limbah pabrik tentu berdampak kepada kualitas air bersih di sana. Meskipun begitu, air itu tetap dimanfaatkan penduduk baik untuk mencuci dan mandi. Nah, inilah derita orang-orang yang urbanisasi. Nomor 6. Hal yang disampaikan dalam kutipan teks eksposisi tersebut adalah kemampuan ekonomi masyarakat pada pemukiman kumuh, bukan. Keadaan lingkungan fisik dan perumahan di permukiman kumuh, bukan. Sebenarnya iya, lingkungan fisik. Tapi lebih tepatnya kalau ini itu tadi sarana dan prasarana ini. Karena disebutkan ada kata kuncinya di sini sarana ya. Jadi kalau lingkungan fisik bukan. Tidak tepat maksudnya. Potret kondisi keseharian penduduk di permukiman kumuh, bukan. Keterbatasan sarana umum pada permukiman kumuh. Nah, ini yang lebih tepat. Yang E jelas bukan. Kondisi sanitasi. Yang dibahas bukan hanya sebatas sanitasi. Ya, penerangan listrik itu kan bukan sanitasi. Seperti itu. Jadi E itu jelas salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Keterbatasan sarana umum pada permukiman kumuh. Kemudian nomor 7. Jika dilihat dari isinya, kutipan tersebut dalam struktur teks eksposisi, termasuk bagian yang ini isinya semuanya pendapat ini. Banyak migran di perkotaan tidak bisa menempati rumah layak huni. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang rendah. Ini pendapat. Jadi bisa kita simpulkan teks eksposisi ini tadi semuanya adalah merupakan bagian argumen atau penyampaian pendapat. Kita lanjut ke teks berikutnya. Untuk soal nomor 8 sampai dengan 10 ya, 3 soal. Pemerintah harus memenuhi kewajibannya pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah wajib memberikan kemudahan perolehan rumah dan pembangunan melalui program perencanaan dan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Program tersebut berupa kemudahan dalam kredit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diantaranya subsidi perolehan rumah, pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya, perizinan pendirian rumah, pemberian asuransi, penyediaan dan sertifikasi tanah, pemberian insentif perpajakan sesuai perundang-undangan di bidang perpajakan, dan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan permukiman itu. Kita analisa mengenai soalnya. Kata ganti penunjuk yang tepat untuk melengkapi kutipan teks eksposisi tersebut adalah yang harus kita isikan di sini. Pemerintah harus memenuhi kewajibannya untuk Pemerintah harus memenuhi kewajibannya dalam
pengadaan rumah. Ya, yang lebih tepat adalah yang D. Dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 9. Kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan kalimat 1 dan 2 dalam kutipan teks eksposisi tersebut adalah kalimat 1 dan kalimat 2. Kalimat ini kalimat satunya, ini kalimat duanya. Pemerintah harus memenuhi kewajibannya dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Mestinya kemudian yang dipertentangkan adalah pemerintah wajib memberikan. Ini memenuhi kewajibannya. Yang kedua, wajib memberikan kemudahan. Berarti selain itu. Jadi pemerintah harus memenuhi kewajibannya dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Selain itu, pemerintah wajib memberikan kemudahan perolehan rumah dan pembangunan dan seterusnya. Jadi jawaban yang tepat adalah selain itu. Oke, nomor yang terakhir. Kalimat nomor 3 dalam kutipan teks eksposisi tersebut yang penulisannya tidak baku adalah, kita lihat saja ya di sini ya. Subsidi perolehan rumah baku semua. Stimulan rumah swadaya baku semua. Perizinan baku. Asuransi dan penjaminan baku. Yang tidak adalah yang C. Alasannya apa? Per UU-an ini mestinya per strip undang-undang atau UU strip an. Itu yang mestinya membuat kalimat ini menjadi kalimat baku. Jadi letak kesalahannya ada di per UU-an ini. Harusnya per strip undang-undang strip an. Seperti itu. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya 10 kalimat untuk pembelajaran mengenai bagaimana kita lebih memahami dan mendalami tentang teks eksposisi. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.